Ya sahabat, alhamdulillah ketika tadi Mas Diar ya. Mas Diar ini diruqyah dengan cara tiduran, lalu dibacakan ayat Al-Quran, kemudian melalui perantara Mas Hendra ini jadi terdeteksi ada gangguan jin di perutnya juga, berupa kelihatan cahaya putih. Kemudian setelah dibacain akhirnya dia berbentuk ada bola api dan ada sepertinya. Ya, ceritain. Ya, awalnya bundar, pusaran cahaya putih ya. Putih. Tapi lama-lama tengahnya ini hitam. Dibaca-baca ayat suci Al-Quran, lama-lama membentuk bangunan dan keluar api. Saya juga pas memvisualisasikan ini tiba-tiba ada wajah ini. Wajah ini bangunan sebetulnya tadinya. Ini bangunan kebakar, tapi ada wajah ini. Wajah ini pakai sebetulnya pakai jubah sih dia. Ini pakai jubah ini sebenarnya pakai jubah. Bangunan. Artinya sahabat, Mas Biar ini dulu waktu mudanya sering apa? Coba cerita. Sering apa? Kayak apa ekspedisi ke gunung-gunung. Sama naik gunung juga sih. Ekspedisi mana? Hutan. Enggak, kalau ke ekspedisi sih cuma di Urban Legend Bandung aja, yang tempat-tempat serem yang pokoknya yang pernah didatangi TV-TV yang di daerah Bandung kayak rumah kentang, terus gua Jepang, gua Belanda, terus Taman Pastur, semuanya ya datengin gitu. Kalau misalkan naik gunung karena kalau udah kuliah udah senggang, biasanya naik gunung. Itu Waduk Saguling segala ya? Apa? Waduk Saguling itu yang ada kayak penjara ya di situ ya? Kalau Waduk Saguling saya nggak pernah kesana. Jadi intinya gini sahabat. Secara nyata dia naik gunung, ke hutan dan seterusnya. Setelah diruqyah dia itu ternyata yang selama ini dia nggak pernah lihat jin, setelah diruqyah dia melalui ya istilahnya ruqyah ya. Dia itu terlihat secara seperti inilah ada sketsa ya, ada jin. Jadi mungkin bisa jadi kalau mereka yang sering berpergian tempat angker bisa jadi jin suka sama orang itu dan ngikut ke rumah. Ya, itu jadi masalah. Dan kemudian juga tadi ini memang Mas Diar ini pernah tugas di Papua ya? Iya. Nah, pernah tugas di Papua, kemudian oleh kakeknya ya diberikan bekal yaitu dipasang susuk di keningnya. Katanya sih asihan gitu. Asihan borgas, artinya susuk pengasihan. Dan alhamdulillah juga sudah kontak langsung dengan jin yang di kusuk itu, ternyata kakek ya. Kakek, cuman tidak bisa visual karena masalahnya nggak bisa kontak ya. Jadi yang bisa di visual gambar ini, jadi yang dilihat-lihat yang selama ini mengganggu, ini jin yang buruk mukanya, ada yang baik. Nah ini pengikut-pengikut yang selama ini Mas Diar ini pernah melakukan ekspedisi dan seterusnya lah ya, yang mengganggu, sehingga Mas Diar ini masih single ya. Kalau artinya kalau ketika dia suka dengan seseorang wanita lawan jenis, ketika ingin serius, akhirnya begitu saja hilang akhirnya. Jadi makanya dia datang di sini dengan ruqyah. Nah, saya cara begini supaya dia yakin lah gitu bahwa inilah gangguan selama ini ya. Ya, Mas Diar, kalau boleh tahu Mas Diar kerja di mana? Di rumah sakit swasta di sini daerah Kelapa 2. Jadi Mas Diar ini kerja di rumah sakit swasta di daerah Kelapa 2 di Gading Serpong, rumah sakit Bonafit itu ya, swasta ya. Mungkin para sahabat tahu yang di daerah Gading Serpong lah. Kemudian Mas, apa lagi yang dirasakan sekarang ini? Enakan nggak badannya? Kalau nggak tahu sugesti apa gimana ya, yang saya rasakan aja ya. Sekarang sih agak enteng, seriusnya juga sumpahnya enteng bener ya. Asalnya berat ini, sekarang enteng, cuman enteng ya. Sugesti atau gimana saya nggak tahu. Ya itu karena izin Allah saja ya. Iya, enteng, pokoknya yang saya rasain aja. Ya. Jadi begini, rata-rata
yang saya belajar dari pengalaman, ketika orang itu sering berkunjung ke tempat yang keramat, itu ada aja yang datang ikut gitu kepada makhluk halusnya itu ikut, ya kan? Makanya kita selalu berlindung kepada Allah ya dari gangguan jin-jin gitu. Saya harus ini juga, saya pernah dikasih ini juga sama kakek yang satu lagi, kayak ada beberapa. Ini kakek dari masih saudara gitu. Apa itu? Apa ya? Kayak batu gitu sih, Mana? cuman Batu nggak di bawah. Nanti saya fotoin atau gimana ya? Saya kurang percaya sih sama batu itu. Ya. Soalnya apa kayak ada belahan di gergaji kayak gitu intinya. Batu kayak seperti belanda gitu. Iya, gergaji diginiin gitu. Jadi saya anggap itu. Ya udah, nanti suatu saat ya kalau pas Rami dibawa, nanti kita bisa merasakan sendiri. Ya, intinya bahwa jangan terlalu percaya dengan batu-batu seperti itu ya. Percaya cukup sama kepada Allah. Ya. Ya, demikian sahabat. Alhamdulillah pada malam ini, malam Selasa ya, tanggal 3 Mei 2021. Asyifa kembali kedatangan tamu yaitu Mas Tiar ini. Mas Tiar, ada tahu dari sini Asyifa ini dari mana? Dari Google sih. Dari Google. Lihat YouTube ada ya? Di YouTube. Oh iya, YouTube dulu saya di Google terus cari ke YouTube, ada yang pokoknya Asyifa Tangerang gitu. Asyifa Kota Tangerang. Ya sahabat, jangan lupa pencet tombol subscribe-nya dan di-share sebagai dukungan kepada tim Asyifa Ruqyah Cikokol Kota Tangerang. Ya, ada yang ingin disampaikan Mas kepada para sahabat di mana saja yang misalkan dari kisah Mas ini ya, kalau misalkan ekspedisi atau naik gunung harus selalu ingat pada Allah, berdoa dan seterusnya. Ada pesan-pesan. Pesan-pesannya sih kalau misalkan ya sama ke tempat-tempat angker ke kalian yang masih muda gitu, ke tempat-tempat wisata angker atau gimana ya, baca-baca bismillah lah. Ya berdoa kepada Allah ya, intinya berdoa sahabat. Mohon perlindungan. Iya. Jangan terlalu gimana ya, kayak bocah-bocah yang ketawa-ketawa di tempat kayak gitu. Sombong ya, sombong lalu. Walaupun nggak berkata-kata kasar, cuman ya hargailah mereka juga. Ya. Jadi intinya bahwa manusia itu selalu berdampingan dengan jin, ya. Nah. Sebenarnya saya kalau tempat gitu karena saya polosan nggak tahu apa-apa ya, bawa enjoy aja. Jadi pada saat itu merasa nggak ada apa-apa, dampaknya akhirnya sekarang. Iya. Walaupun ada gangguan sih yang kata saya dilempar itu, saya ketawa-ketawa aja. Nah ini suatu pengalaman ya. Iya. Jadi sahabat, Mas Tiar ini pernah di gunung ya? Iya. Di gunung mana? Ada Cikuray, terus Papandayan, ada Gunung Gede Pangrango. Ketika diganggu dilempar oleh botol itu di gunung mana? Oh, bukan di gunung, itu di bekas rumah sakit BMC Bandung. Oh, BMC Bandung. Jadi pernah dia berkunjung di bekas rumah sakit itu, lalu ada yang melempar botol, padahal di belakang ada orang ya? Ada. Itu bukan di belakang, mereka kayak ada kaca kan, rumah sakit biasanya pintu-pintu kaca. Di dalam, kita di luar, mereka di dalam. Dan aku tahu pas datang itu botol ada di meja. Pas udah ngelewat, cuman baru lihat nih, ini apa pintu, dilihat ini ada botol nih di meja. Set, kita baru tiga langkah, si botolnya udah ngelempar ke kaca. Pintu kaca itu keplak. Saya juga lihat botolnya ngelayang sendiri, gak ada orang di situ. Ya itulah. Cuman dibawa ketawa-ketawa. Ya. Baik, intinya dari pesan Mas Diar ini, bagi sahabat yang sering naik gunung atau ke tempat objek-objek yang ada makhluk halusnya yang kira-kira sakral itu, jadi harus selalu berdoa ya, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian sahabat yang dapat saya sampaikan. Sebisa mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.